Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizoni wa hafizakumullah wa hafizakunallah, wabil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim ibu-ibu Masjid Baitur Rahman Kemang Pratama 3 dan sekitarnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, karena masih dalam suasana Syawal, saya ingin sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terima amal ibadah kita semua, wabil khusus selama bulan Ramadan kemarin, sehingga mudah-mudahan saat ini dan seterusnya kita digolongkan dalam golongan hamba-hambanya yang muttaqin. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan ada pepatah Arab yang mengatakan mangka suro kalamuhu kasuro khata'uhu. Orang yang banyak ngomongnya banyak salahnya. Nah, di sini yang paling banyak ngomongnya saya. Kalau saya banyak salah, mohon dimaafkan lahir dan batin. Tapi ada jamaah yang nyeletuk ke saya. Kalau Ustadz nggak ngomong lebih salah lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalau ada yang mengatakan kan mohon maaf tidak harus nunggu Idul Fitri, ya betul. Tapi boleh juga kan kita ngambil momen Idul Fitri. Nah, jadi memang betul dalam perihal maaf memaafkan tidak harus nunggu Idul Fitri. Tapi tidak salah juga kalau kita mengambil momen Idul Fitri, karena ini tradisi yang baik di negeri kita, mengambil momentum di Idul Fitri itu untuk saling maaf memaafkan. Tradisi itu dalam Islam dibagi menjadi dua, ya. Ada tradisi yang sesuai dengan syariat, ada tradisi yang bertentangan dengan syariat. Kalau dalam kajian usul fikih, tradisi itu dikenal dengan istilah al-uruf. Nah, al-uruf itu diterima dalam syariat kalau sesuai dengan syariat. Ini didasarkan kepada firman Allah dalam Al-Quran di surah Al-A'raf ayat 199. Kata para ulama berdalil pada ayat itu di mana bunyinya wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Perintahlah dengan urf, perintahlah dengan baik atau perintahlah untuk berbuat baik, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Al-urf dalam ayat itu adalah kebaikan yang terkait dengan ruang dan waktu.
atau dipahami oleh para ulama dengan istilah tradisi. Maka dalam Islam tradisi itu diterima selama tidak bertentangan dengan syariat. Nah, tradisi maaf memaafkan ini termasuk yang tidak bertentangan dengan syariat, sehingga dia diterima dalam hal ini. Para jamaah sekalian, hafizoni wa hafizakunallah. Sekarang kita lanjutkan kajian kita kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Ja'far Al-Uqaili menyebutkan sebuah hadis riwayat Nu'aim ibn Salim dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, semua buku catatan amal tersimpan di bawah arsy. Apabila hari mauqif telah tiba, Allah mengirim angin, maka buku-buku itu diterbangkan ke kanan dan ke kiri. Tulisan pertama yang tercantum di sana, bacalah bukumu. Cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapmu. Al-Isra ayat 14. Jadi nanti catatan amal itu akan diserahkan kepada masing-masing pemiliknya, di mana kemudian masing-masing pemiliknya itu akan membaca catatan amalnya masing-masing, dan saat itu Allah menyatakan cukuplah dirimu sebagai saksinya. Artinya enggak pakai orang lain pun, setiap orang pada dasarnya mengakui catatan dalam buku tersebut. Sebenarnya manusia sudah melupakan terkait dengan apa yang telah mereka kerjakan. Tapi begitu catatan itu dibuka, mereka teringat kembali. Disitulah mereka tidak bisa mengingkari. Nah, di sini ada, saya sampaikan kemarin ya, ada orang itu yang setelah membuka catatan amalnya, kemudian dia dipanggil oleh Allah dengan namanya dan nama bapaknya, terus dia dibebaskan dalam hisabnya, sehingga dia tidak diinterogasi. Ini selamat ini, cuman kuotanya terbatas. Kamakal Nabi menyebut angka 70.000 dari umatku. Nah, ada kelompok yang kedua, setelah diserahkan catatan amalnya, dipanggillah dengan namanya dan nama bapaknya. Cuman ini dipanggil secara pribadi oleh Allah, dibuatkan hijab antara dia dengan yang lain, sehingga tidak ada yang tahu pembicaraan itu kecuali Allah dan dia saja. Hadisnya Bukhari yang ini. Kemudian dia disuruh oleh Allah membaca catatan amalan keburukannya sampai dia berkeringat, tegang maksudnya, sampai dia berkata rasanya celaka saya. Tapi ujungnya diampuni oleh Allah sehingga dia ini selamat masuk surga juga. Ini namanya dihisab dengan hisab yang mudah. Karena kasusnya, dosanya oleh Allah tidak di P21 tapi di SP3-kan. Ya, jadi Pak kasusnya tidak di P21 tapi apa? Di SP3-kan. Sehingga tidak diinterogasi seperti halnya yang ketiga. Kelompok yang ketiga dipanggil dia dengan namanya dan nama bapaknya. Dan kali ini bahkan sering untuk kasus yang ketiga ini Allah tidak mau bicara langsung. Allah delegasikan malaikat yang bicara dengannya. Habis dia diinterogasi. Katakan dalam satu hadis, man husiba udziba, siapa yang diinterogasi dalam hisabnya alamat celaka, sudah diadab. Yang ini celaka. Nauzubillahi min syarri dzalik. Semoga kita termasuk yang selamat ya. Amin. Allahumma amin. Allah masukkan kita dalam surganya tanpa hisab, tanpa adab. Amin. Allahumma amin. Abu Dawud meriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, saya ingat neraka dan saya pun menangis. Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, kenapa kamu menangis? Saya jawab, saya ingat neraka, maka saya menangis. Apakah engkau akan ingat keluargamu pada hari kiamat?
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun pada 3 tempat siapapun tidak akan ingat orang lain ketika ditimbang amalnya sehingga dia mengetahui timbangannya ringankah atau berat, ketika lembaran-lembaran catatan amalnya berterbangan sehingga dia mengetahui di mana bukunya jatuh, apakah pada tangan kanannya, tangan kirinya, atau pada punggungnya. Dan ketika berada di atas sirat, apabila sudah sampai di atas jahanam, sehingga dia melintasinya. Di tiga tempat ini memang keadaannya sangat menegangkan. Ini kalaupun riwayatnya ada yang melemahkan, tapi insya Allah maknanya sahih. Apa itu 3 tempat itu? Yang pertama ketika ditimbang amalnya, namanya mizan. Di mizan itu ada rumus sederhana ya. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Jadi kalau timbangan kebaikannya lebih berat, langsung masuk surga. Kalau timbangan keburukannya lebih berat, langsung masuk neraka. Ini rumus dalam ayat itu. Kenapa demikian? Sederhananya begini. Kalau kebaikannya misalnya 51, keburukannya 49, berarti 51 menghapus 49. Masih surplus 2. Nah, itu masuk surga walaupun kelas ekonomi. Kalau bisa begitu Ustaz? Iya, di surah Hud. Surah Hud ayat 114. Allah berfirman, innal hasanati yudhibna sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus keburukan-keburukan. Dan itu pelajaran bagi yang mau mengambil pelajaran. Itu satu dulu. Kalau dibalik sekarang, keburukannya 51, kebaikannya 49. 49 menghapus 51 minus 2. Kalau menurut teori, minus 2 tidak bisa masuk surga. Harus dicuci dulu, kalau menurut teori. Tapi kita bersyukur pada Allah, Nabi tidak menjelaskan demikian. Yang Nabi jelaskan adalah teori syafaat. Jadi ketika amalan kebaikannya kalah dengan keburukannya, dalam hadis yang sahih tentang masalah ini disebutkan tentang teori syafaat. Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih itu akamakal, kata Allah kepada para malaikat, coba cari amalan-amalan sunnahnya. Dan ini Allah Maha tahu ya. Kalau Allah bersabda, berfirman begitu, ini hanya bahasa administrasi aja. Maka dicarikanlah amalan-amalan sunnahnya. Dalam satu riwayat, ini masih kalah. Ada yang sudah menang, ada yang masih kalah juga. Kata Allah, kemudian datang kepada orang ini sholat dan puasa dan Al-Quran. Datang kepada orang ini, menghadap kepada Allah, minta izin untuk memberikan syafaat, dan diizinkan oleh Allah keduanya memberikan syafaat, itu puasa dan Al-Quran. Tentu ini yang rajin puasa dan yang rajin membaca Al-Quran. Maka kemudian ditimbang, sampai sini ada yang menang sudah, tapi ada juga yang belum menang juga, berarti saking parahnya. Maka datanglah akhlaknya yang mulia. Kalau dia selama ini hidupnya santun, murah senyum, suka mengucap salam, akhlaknya mulia, bagus. Kalau akhlaknya mulia, akhlaknya bagus, sampai sini ada yang menang. Ada yang menang. Dan ini banyak yang menang sudah ini. Kalau akhlaknya bagus sudah banyak yang menang ini. Tapi rupanya orang ini peranginya buruk misalnya, atau akhlaknya kurang bagus. Maka terakhir puncaknya ini. Kalau punya ini pasti menang sudah. Kalau punya tapi. Kalau enggak punya, ya wallahu a'lam. Apa yang terakhir itu? Puncaknya itu bitokoh, kartu. Kartu la ilaha illallah. Ini untuk siapa kartu ini? Ulama berbeda pendapat, tapi secara prinsip orang yang melafadzkan la ilaha illallah sebagai zikir, sering dibaca sebagai zikir, diyakini dalam hati bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang bisa memberikan rezeki saya kecuali Allah, tidak ada yang bisa menyembuhkan saya kecuali Allah, tidak ada yang bisa menanggung rezeki saya kecuali Allah, tidak ada yang bisa mencukupi saya kecuali Allah, tidak ada yang bisa menolong saya kecuali Allah, Allah dalam hati. Kemudian
dibuktikan dengan perbuatan sehari-hari dalam bentuk tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, tidak berharap kecuali hanya kepada Allah, tidak bersandar kecuali hanya kepada Allah, tidak bergantung kecuali hanya kepada Allah. Dan itu istiqomah. Nah, yang begitu-begitu insya Allah dapat bitaqoh, kartu. Kalau ini punya setiap orang, kalau orang itu punya, orang juga pasti menang sudah. Nah, semoga kita termasuk yang selamat di mizan ya, amin. Nah, dalam kondisi menegangkan itu udah nggak inget keluarga, udah saking tegangnya, pasti menang sudah. Kemudian yang kedua, semoga kita termasuk yang selamat di mizan ketika lembaran-lembaran catatan amal berterbangan, sehingga dia mengetahui di mana bukunya jatuh, apakah pada tangan kanannya atau pada tangan kirinya. Ketika catatan amal dibagikan, itu orang juga tegang gitu. Sehingga dia mengetahui membaca catatan amal itu udah tegang. Dia nerima catatan dari arah kiri aja udah tegangnya, bukan main apa dilempar dari punggungnya. Kalau diterima dari arah depan dan kanan mungkin dia lebih tenang ya. Cuman secara prinsip orang membaca catatan amal itu tegang. Orang nerima rapot itu berapa ya? Ranking berapa ya? Merahnya berapa? Lulus apa enggak berapa ini? Ya, tegang begitu. Nah, orang menurut satu riwayat, saat orang membaca catatan amal itu, kalau kita baca dalam kitab Riyadhus Shalihin juga ya, itu banyak yang tercengang dan kecewa, tapi ada juga yang tercengang dan bahagia. Jadi tercengang, kecewa. Kenapa? Ya Allah, saya dulu penghafal Quran. Enggak ada catatannya sama sekali. Kata Allah dalam hadis qudsi ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya kamu dulu memang ngapalin Quran. Tapi kamu tidak bukan karena aku kamu menghafalkan itu, tapi supaya kamu terkenal sebagai qurra. Dikenal sebagai apa? Qurra, penghafal Quran. Jadi bukan karena Allah, tapi karena manusia dia menghafalkan. Maka kata Allah, sudah temui orang-orang yang karenanya kamu berbuat, minta pahala sama dia. Katanya orang punya pahala enggak? Enggak punya. Yang punya pahala siapa? Allah. Maka kemudian yang satu lagi, ya Allah, saya dulu mati di jalanmu ya, membela agamamu. Enggak ada catatannya sama sekali. Apa kata Allah? Iya, kamu dulu memang mati dalam peperangan membela agamaku. Tapi kamu kerjakan semua itu bukan karena aku, kata Allah. Supaya kamu dikenal sebagai seorang pemberani. Akhirnya kata Allah, ya sudah sana, minta pahala kepada karena siapa kamu berbuat. Satu lagi mengatakan dalam riwayat itu ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Oh kamu, ya Allah, saya ini dulu banyak bantu masjid lah kalau bahasa kita ya. Tidak ada satupun kebaikan kecuali saya pasti membantunya ya Rasul, ya Allah. Tapi kok nggak ada pahalanya sama sekali? Kata Allah, ya betul. Kata Allah, dulu kamu memang gemar membantu, tidak ada satupun kebaikan yang terlewat olehmu kalau bahasa kita ya. Aukamakal. Tapi semua itu kamu kerjakan bukan karena aku, tapi supaya kamu dikenal sebagai orang yang dermawan. Ya sudah, kalau karena itu ya sudah minta pahala kepada karena siapa kamu berbuat. Akhirnya orang ini yang setipe dengan ini melongo dia. Dia pede dikira catatannya kebaikannya banyak, ternyata enggak ada sama sekali. Gara-gara dia tidak berbuat karena Allah, tapi karena ingin dipuji oleh makhluk. Waduh Ustadz gimana? Kita dulu belum ngaji, belum tahu Ustadz, taubat minta ampun pada Allah. Maaf ya, mungkin kita dulu, namanya dulu, belum tahu ilmunya misalnya. Sekarang udah tahu ilmunya. Gimana taubat minta ampun kepada Allah? Nah, kalau kita taubat, insya Allah pertama diampuni oleh Allah dari dosa syirik. Kan itu syirik khafi, syirik lembut. Yang kedua, kita akan dikembalikan oleh Allah, pahala yang hilang itu akan dikembalikan oleh Allah insya Allah. Jadi kalau kita riak kemarin sum'ah ujub, pahalanya hilang. Kalau taubat insya Allah pahalanya kembali insya Allah. Pahalanya dikembalikan setia. Dalilnya Al-Furqan ayat 70. Kalau mau detailnya Al-Furqan ayat 68, 69, 70. Di situ Allah bicara tentang 3 dosa besar sekaligus. Syirik, membunuh, zina. Kalau tidak bertaubat, Al-Furqan ayat 68, 69, 70. Kalau enggak taubat, Allah ancam dengan kehinaan. Kalau taubat, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang telah bertobat, beriman dan beramal soleh,
mereka itu yang akan diganti oleh Allah keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Nah, makanya saya ulang sekali lagi, dalam hal ini ketika seseorang itu bertaubat, yang tadinya hilang pahalanya dikembalikan lagi oleh Allah. Karena Allah katakan Allah akan ganti keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Termasuk kalau kata Imam Syafi'i, pahala yang hilang Allah ganti dengan pahala yang baru yang lebih baik lagi. Dan yang terpenting itu hati kita, Bu, dijaga aja, jangan sampai terlena dengan ujian manusia. Kita berbuat baik ya, boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi, nggak ada masalah. Kita ceritakan juga nggak ada masalah. Yang penting hati kita tetap kepada Allah. Bahwa ada orang yang muji, wah Bu Dona baik banget ya orangnya, misalnya gitu. Ya sudah, urusan dia, muji dia, itu tidak apa-apa. Mau menghina, mau muji, terserahlah. Yang penting kita karena Allah. Yang bahaya itu kalau kita terlena, gue gitu loh. Tapi kalau kita katakan tidak, semua ini karena Allah. Saya ini mampu karena dimampukan oleh Allah. Saya ini hebat karena dihebatkan oleh Allah. Semuanya karena Allah, karena Allah. Ya namanya manusia, kadang setan kan menggoda dalam hati. Karena setan memang guaplek ya, menggoda orang supaya berbuat itu tidak karena Allah. Kita lawan karena Allah, karena Allah, karena Allah. Kita lawan. Kalau setan terus menggoda, kita katakan enggak dong, pokoknya karena Allah. Kalau ngeyel setan itu, kalau saya itu ngomong gini, ya Allah Engkau maha tahu ini bukan hamba, karena hati hamba yang paling dalam ingin berbuat hanya karena Engkau ya Allah. Karena kadang setan kan wah menggoda, ya Allah Engkau maha tahu dalam hati hamba yang paling dalam, sejatinya hamba ingin berbuat ini karena Engkau ya Allah. Ini bukan hamba ya Allah, Engkau maha tahu hamba karena inginnya karena Engkau ya Allah. Nah, Allah maha tahu kita berjuang kok, kita tidak setuju. Saya ulang bahwa kadang orang kepleset, tidak apa-apa, biasa. Yang penting jatuh bangun lagi. Yang penting kita segera sadari, astagfirullah. Kembali kita karena Allah. Nah, terus gitu, dan Allah maha tahu kita berjuang. Yang tidak boleh itu kalau kita terlena. Jadi jangan sampai kita menjadi ku terlena. Itu jangan sampai itu. Terlena oleh bisikan setan maksudnya. Jangan sampai itu. Ngoten nggih? Oh, lanjut. Yang ketiga, saat di sirat. Tegangan itu terjadi saat di sirat. Karena kondisi sirat itu sesuai dengan amalnya. Jadi sirat itu jembatan yang terbentang di atas neraka, endingnya adalah surga. Itu bentuk sirat yang akan kita lewati itu tergantung amal kita. Bagi sebagian orang sirat itu ada yang jalan seperti jalan lebar. Oh, rupanya dia amalnya memang bagus, sehingga dia berjalan lenggang di atas sirat itu, atau seperti orang yang berlari, atau seperti burung terbang, atau seperti kilat yang menyambar. Tapi ada sebagian orang melihat sirat itu seperti jembatan yang sempit, seperti rambut yang dibelah 7 kalau kata orang tua dulu itu, dan tajam. Kenapa? Karena orang ini rupanya ketika masih hidup di dunia dulu, kelakuannya jahat, zalim, orangnya napa? Jahat, zalim, ahli durhaka, saking jahat. Maka bagi orang-orang yang siratnya tampak sempit itu tentu sangat menegangkan. Itu sangat menegangkan. Nah, di antara amalan-amalan yang dapat menyelamatkan seseorang saat melintasi sirat, itu di antara aja ya. Pertama, kalau seseorang itu tipe orang yang mensegerakan kebaikan. Jadi orang yang suka mensegerakan kebaikan, itu termasuk orang-orang yang insya Allah ini melintasi siratnya cepat. Segera, bukan tergesa-gesa ya, segera gitu aja. Kemudian yang kedua, orang yang menjaga kehormatan saudaranya ketika dijatuhkan di hadapannya. Jadi misalnya ada orang cerita ke saya tentang Bu Popi misalnya. Ngomongnya jelek tentang Bu Popi. Wah, apa Bu Popi itu anu. Nah, misalnya gitu ya. Saya kan kenal Bu Popi. Bu Popi itu tidak seperti yang diceritakan orang ini, maka saya bela kehormatan Bu Popi tanpa seorang Bu Popi. Yang saya tahu Bu Popi enggak begitu. Yang saya kenal beliau adalah orang yang baik. Beliau begini, Masya Allah, gini, Masya Allah, gini. Nah, itu saya membela kehormatan Bu Popi tanpa seorang Bu Popi ini jadi tiket
tiket untuk melintasi sirat dengan mudah dan selamat nanti insya Allah. Itu contoh. Yang kedua itu. Apalagi ada yang mengatakan bacaan Al-Quran. Itu nanti juga jadi cahaya yang akan mencahayai orang saat melintasi sirat. Termasuk menangis karena Allah. Itu juga membuat orang selamat melintasi sirat. Itu seperti itu. Dan masih banyak lagi lah yang lain-lain. Jadi itu amalan-amalan diantaranya yang membuat orang itu selamat saat melintasi sirat. Insya Allah di belakang nanti ada. Atau sudah saya lupa di kitab ini ada di belakang nanti. Tentang amalan-amalan yang membuat seorang itu selamat dalam melintasi sirat. Tapi yang saya ceritakan sebelumnya, insya Allah nanti di belakang lupa ya, mohon maaf. Tapi di sini ada kitab ini, di bab ini ada nanti. Yaitu ketika ada antrian menuju ke sirat. Rupanya pasca mizan menuju ke sirat itu ada antrian ahli surga, ada antrian ahli neraka. Itu berbeda antriannya. Nah, ahli neraka udah tegang, gak mikir yang lain-lain. Wong dia ngantri mau melintasi sirat itu dia ngantri dan itu dia di rombongan antrian ahli neraka. Yang satu itu antrian ahli surga. Ini hadisnya di sini di kitab ini hadisnya dhaif, lemah, tapi maknanya sahih insyaallah. Nanti saya tunjukkan kenapa kok sahih maknanya dan ini sudah pernah saya terangkan di sini untuk mengingatkan kembali aja. Di tengah-tengah dua orang ini ngantri di sirat, tiba-tiba yang bagian ahli surga itu kan ada dua jalur ya. Yang bagian ahli surga itu melihat ke arah ahli neraka. Jadi kalau ahli neraka tegang, kalau ahli surga santai. Kenapa? Karena rahmat Allah meliputi orang-orang ini. Kalau bahasa Al-Qur'annya wa amanahum min khauf. Allah yang buat mereka merasa aman. Karena di dunia dulu udah takut kepada Allah, di akhirat dia dibuat aman oleh Allah. Tenang. Ngelihatlah ke rombongan ahli neraka. Ternyata di rombongan ahli neraka itu ada orang yang dia kenal. Kata orang yang di ahli surga itu, Bu, gitu. Apa kata ahli neraka itu? Ibu kenal saya enggak? Enggak, siapa kamu? Sangat sedihnya dia karena mikir mau masuk neraka kan? Kata si ahli surga itu, saya Bu, saya. Yang dulu banyak ibu bantu. Kalau ini mafhum riwayat ya. Yang dulu ibu pas saya bangun masjid ibu bantu masjid saya. Pas dulu saya bikin madrasah, ibu bantu madrasah saya. Dulu pada saat saya berjuang, ibu bantu perjuangan saya. Dulu ibu yang membantu memudahkan urusan saya dalam mendirikan TPQ misalnya. Dulu, pokoknya dulu ibu yang berikan Al-Quran buat saya ketika saya ngapalin Quran sebagai santri. Dulu ibu yang pernah ngasih saya beasiswa sekolah, beasiswa pesantren. Misalnya. Pokoknya yang gitu-gitu lah pokoknya. Yang ahli surga itu ngomong gitu. Apa kata orang ahli surga ini? Doa sama Allah, ya Allah, tolong jadikan orang ini yang pernah membantu saya, bantulah ya Allah, tolong barengkan sama saya masuk surga. Orang ini minta sama Allah, tolong barengkan dia sama Allah. Akhirnya oleh Allah orang ini dipindah, berangkatkan bareng dalam rombongan orang yang dibantu tadi itu untuk masuk surga bersama. Kenapa saya katakan hadis ini walaupun dalam kitab ini hadisnya dhaif, tapi maknanya sahih? Karena hadis ini bersesuaian dengan hadis sahih riwayat At-Tirmidzi. Hadisnya sahih. Nabi bersabda, "At-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyina wasiddiqina wasyuhada," kata Nabi. Atau kama qala, orang kaya yang banyak bersedekah, membantu perjuangan dari di jalan Allah, atau membantu orang berbuat baik macam-macam. Itu ada potensial dia masuk surga bersama dengan para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Maka ini juga dirujuk kepada dalil tentang Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu non sewu, anjing yang membantu perjuangan beliau itu nanti masuk surga bersama dengan beliau. Kata para ulama kalau anjing saja masuk surga apalagi manusia. Bisa dipahami insyaallah nggih. Bagus. Inilah pentingnya kita membantu sesama Bu ya. Mungkin pada saat ibu membantu yang tidak karena Allah itu ibu tidak dapat pahala. Tapi aliran pahala dari dia itu tetap dapat. Karena itu tidak butuh keikhlasan ibu, tapi butuh keikhlasan yang bersangkutan. Contoh gini Bu, contoh gini. Ini contoh ya. Inilah pentingnya kita sedekah jariah Bu. Sedekah yang pahalanya produktif. Contoh gini.
Ibu misalnya bantu masjid ini. Taruhlah karena ibu mau nyalon legislatif. Biar dicoblos lah. Tapi rupanya uang ibu betul-betul bermanfaat untuk masjid ini. Untuk nilai sumbangan ibu mungkin ibu sendiri tidak dapat pahala. Tapi bantuan ibu rupanya produktif kebaikannya sehingga ibu kena ayat di surah An-Nisa ayat 85. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Siapa yang berikan pertolongan yang baik, maka dia akan dapat pahala yang sama dengan pertolongan tersebut. Jadi pertolongan itu yang membuat seseorang itu insya Allah tetap mendapatkan kebaikan itu. Nah tentu kalau bisa ya tetap kita yang ikhlas. Tapi namanya manusia, tadi saya ulang, kadang ada kepleset-kepleset. Yang penting segera tobat minta ampun kepada Allah, segera istighfar minta ampun pada Allah, terus jangan pernah sepakat dengan bisikan setan itu, dan sampaikan pada Allah, dan Allah maha tahu. Ini hanya membaca administrasi ya Allah, Engkau maha tahu bahwa yang paling dalam hati hamba ingin berbuat semata-mata karena Engkau ya Allah. Begitu ya insya Allah. Nah, jadi itu wallahu alam bisawab. Ini diantara hal-hal yang menegangkan di sirat. Makanya orang di pada 3 tempat itu sangat tegang sehingga tidak ingat keluarganya. Itu seperti memang ahli neraka nggak ingat keluarganya sih memang. Kecuali orang yang menyebabkan dia masuk neraka, orang ahli neraka itu ingat. Jadi ahli neraka itu nggak ingat keluarganya, tapi dia ingat dengan orang-orang yang menyebabkan dia masuk neraka. Sehingga dia akan nuntut mereka untuk masuk neraka bareng sama dia. Ada dalilnya Ustaz? Ada. Di mana? Di Al-Ahzab ayat 66 sampai 68. Ayat 66 sampai 68 surah Al-Ahzab. Apa kata ahli neraka? Saat di neraka itu dia mengatakan, Allah berfirman, yauma tuqallabu wujuhuhum finnar, pada hari di mana wajah-wajah mereka dibolak-balikkan di dalam api neraka. Yaquluna, mereka berkata, ya laitana, aduh, ata'nallaha wa ata'nar rasulah. Andaikan dulu aku taat kepada Allah dan Rasulnya, tentu aku tidak masuk neraka begini. Qalu, dan mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, inna, sesungguhnya kami masuk neraka ini gara-gara ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Gara-gara kami mentaati pemimpin kami dan orang-orang besar di antara kami, maka mereka menyesatkan jalan kami. Jadi orang yang masuk neraka tadi itu protes sama Allah, dia mengajukan pada Allah permohonan, saya masuk neraka ini gara-gara pemimpin kami dan orang-orang besar di antara kami, maka mereka menyesatkan jalan kami. Pemimpin dalam arti luas siapa? Gubernur, wali kota. Dalam arti sempit siapa pemimpin? Kalau istri suami. Kalau orang tua, kalau anak, orang tua. Maka mereka menyesatkan jalan kami, dalam arti memang suaminya menyesatkan dia, orang tuanya menyesatkan dia, atau membiarkannya tersesat. Enggak pernah diingatkan, enggak pernah dinasihati, enggak pernah didoakan. Minimal doakanlah. Saya sering sampaikan ke jamaah, maksud untuk saya sendiri, orang tua itu boleh capek menasihati, tapi jangan pernah capek mendoakan. Seorang ibu mengeluhkan ke saya tentang anaknya yang sulit, misalnya untuk dinasihati, saya sampaikan doakan. Tidak usah dinasihati, doakan. Di-Fatihai. Fatihah itu doa. Pas iya karena na'budu wa iya karena nasta'in, dalam hadits qudsi Allah bilang, wali abdi masalah, bagi hamba, bagi hambaku terserah dia mau minta apa saja. Antara sebab kenapa seorang ibu itu kadang ucapannya didengar oleh anaknya itu, karena ibu ini sering sambung Fatihah dengan anaknya, mohon kepada Allah agar anaknya itu hatinya dilembutkan oleh Allah dan macam-macam. Itu seperti itu. Mohon pada Allah, sentuh dengan doa-doa. Nah, kalau kita sudah mendoakan, sudah menasihati dan sudah mengingatkan atau mentok tadilah, kalau kita memang kalau dengan menasihati terjadi kontraproduktif, paling enggak dengan mendoakan terus, enggak pernah berhenti mendoakan terus, maka tidak ada alasan anak-anak untuk menuntut orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya cuek sama sekali, mendoakan tidak, menasihati tidak, mengingatkan tidak, mendidik tidak kabeh wis. Maka yang model begini dituntut nanti. Apa tuntutan anak yang masuk neraka ini atau istri yang masuk neraka ini? Rabbana atihim dhi'faini minal adzabi wal anhum la'nan kabira
wahai Tuhan kami, berikanlah kepada pemimpin kami itu, kalau istri suaminya, kalau anak orang tuanya, 2 kali lipat siksa yang kami rasakan. Dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Nah, yang repot nanti gini, yang satu anaknya masuk surga, yang satu anaknya masuk neraka. Yang satu nuntut orang tuanya masuk neraka, yang satu nuntut orang tuanya masuk surga. Ya nanti dinilai saja. Dinilai dulunya orang tuanya bagaimana gitu aja. Kalau orang tuanya sudah mengingatkan, sudah menasihati, sudah mendoakan, bahkan tidak pernah berhenti mendoakan terus. Dasar memang anaknya yang begitu ya, insya Allah orang tuanya nggak bisa dituntut. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Dan bersyukurlah pada Allah selama kita sebagai orang tua punya cita-cita, punya keinginan, punya harapan agar anak kita menjadi anak-anak yang baik, maka insya Allah kita hanya mendapatkan kebaikannya saja dan bukan keburukannya. Karena kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, setiap kebaikan anak orang tua pasti dapat pahalanya. Tapi setiap keburukan anak belum tentu orang tua dapat dosanya. Kenapa? Kata Imam Nawawi, kembali pada hadis Nabi, wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang hanya mendapatkan apa yang dia niatkan, dan umumnya orang tua punya niat agar anaknya jadi anak yang baik. Kemudian anaknya enggak baik, orang tua tetap dapat pahalanya saja, tidak mendapatkan keburukannya saja. Karena keburukannya itu tidak diniatkan. Apalagi kalau orang tuanya sudah berusaha untuk menasehati, mengingatkan, paling tidak mendoakan terus kebaikan untuk anak-anaknya. Seperti itu. Dan semua niat baik kita kepada Allah, semua niat baik kita terkait dengan anak-anak kita itu jangan dibatalkan hanya gara-gara menurut kita nggak mungkin. Saya ulang ya, semua niat baik kita terkait dengan anak-anak kita jangan dibatalkan hanya karena tidak mungkin. Kita belajar dari ibundanya Siti Maryam alaihissalam. Ketika beliau dalam Al-Quran diceritakan, inni nadartu ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Allah, hamba bernazar bahwa anak dalam perut hamba ini akan saya jadikan sebagai muharrar. Muharrar itu kayak semacam imam masjid atau ulama. Karena ayahnya Imran alaihissalam itu imam masjid, imam Masjidil Aqsa ya. Nah, terus kemudian rupanya yang lahir perempuan, Siti Maryam kan. Tapi ibunya Siti Maryam tidak membatalkan niatnya. Ya Allah, saya terima anak saya perempuan dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Tapi karena sudah bertekad akan menjadikan sebagai ulama, maka Siti Maryam dikader untuk menjadi ulama dengan diserahkan kepada Nabi Zakaria untuk dididik oleh pamannya sendiri, Nabi Zakaria alaihissalam. Dan rupanya ibunda Siti Maryam cita-citanya tidak tercapai di Siti Maryam karena anaknya perempuan. Tapi cita-cita beliau tercapai. Di mana? Di cucunya Nabi Isa alaihissalam. Enggak cuma dapat ulama, dapat nabi dan rasul, bahkan ulul azmi minar rusul. Nah, itu orang tua itu kalau punya cita-cita yang baik terkait dengan anaknya jangan dibatalkan hanya karena tidak mungkin. Siapa tahu enggak kena di anaknya, siapa tahu nanti di cucunya. Itu seperti itu. Saya pernah cerita di sini tentang seorang kiai di daerah Jawa Timur itu, daerah Magetan itu ada seorang kiai namanya Kiai Mahmud, Allah yarham. Kiai Mahmud ini semasa hidupnya beliau pernah punya cita-cita mau bikin masjid yang besar di kampungnya. Sampai beliau sedo itu enggak tercapai cita-citanya, tapi sekarang terwujud di kampungnya masjid yang besar melalui putra-putranya. Nah, jadi beliau tidak berhasil, tapi putra-putranya berhasil membuat masjid yang besar di kampungnya itu. Beliau semasa hidupnya pernah punya cita-cita ingin menghafalkan Al-Quran. Dan beliau sudah berusaha menghafalkan, tapi nggak hafal-hafal. Kan orang kalau udah sepuh kayak panjenengan kayak saya kan, hafal 3 lupa 2 gitu ya. Hafal 2 lupa semua gitu. Nah, yes. Dan rumusnya hafalkan walaupun nggak hafal-hafal, itu rumusnya. Nah, tapi beliau nggak putus asa. Beliau berusaha menghafalkan sampai sedo. Generasi putranya sependek yang saya tahu tidak semuanya hafal Al-Quran 30 juz. Sekarang cucunya, generasi cucu itu cucunya sekarang mungkin 30 lebih atau berapa. Itu hampir semua cucunya hafal Al-Quran 30 juz, hafal Sahih Bukhari,
hafal kitab Al-Minhaj, cucu-cucunya sekarang itu top semua, Masya Allah. Nah, itu namanya barokahnya niat. Belajar spiritnya ibundanya Siti Maryam namanya Hanna alaihissalam, istrinya Imran alaihissalam, punya cita-cita agar anaknya menjadi muharrar tapi tidak tercapai karena lahir perempuan namanya Siti Maryam, tapi tidak dibatalkan niatnya. Akhirnya terwujud nanti di generasi cucu. Maka panjenengan kalau rasanya sekarang nggak mungkin pada generasi anak, jangan dibatalkan cita-citanya, tetap niatkan dengan kuat niat itu. Mudah-mudahan nanti di generasi cucu mungkin akan lahir generasi-generasi yang kita harapkan bahkan yang lebih baik lagi, insya Allah. Jangan dibatalkan niat baik itu hanya karena tidak mungkin, itu jangan. Pun lanjut. Abu Bakar Ahmad ibn Thabit Al-Khatib rahimahullah menyebutkan dari Zaid ibn Thabit radhiyallahu an, beliau berkata, sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala, di sini katakan, orang yang pertama-tama diberi bukunya dari arah kanan dari umat ini adalah Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia bercahaya seperti cahaya matahari. Rasul ditanya, di manakah Abu Bakar ya Rasulullah? Beliau menjawab, jauh dia dibawa para malaikat ke surga. Jadi dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, walaupun ini riwayatnya maudhu ya, tapi terlepas dari bahwa ini adalah maudhu, saya mau terangkan dulu gini aja tentang keutamaan dua sahabat itu. Sahabat Nabi yang namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam akidah ahli sunnah ini sahabat yang paling top. Di bawahnya baru Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, di bawahnya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, di bawahnya lagi Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini sahabat Nabi yang paling top, dikenal dengan nama apa? Khulafaur Rasyidin. Pun saya mau bahas dulu, kenapa Abu Bakar itu digelari dengan As-Siddiq. As-Siddiq itu satu tingkat di bawah Nabi, artinya minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada. Jadi para nabi, para siddiqin, baru para syuhada. Jadi siddiqin, as-siddiq itu derajat satu tingkat di bawah para nabi. Pertanyaannya, apa yang buat Abu Bakar seperti itu? Nah, gitu ya. Apa yang buat Abu Bakar seperti itu? Kata para ulama begini, sebenarnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu orangnya itu amalannya sama saja dengan sahabat-sahabat yang lain. Ya salat malam, ya tahajud, ya tidur, ya puasa, kadang nggak puasa sunnah, kadang ya seperti biasa baca Al-Quran, kadang ya istirahat, macam-macam. Sama saja Abu Bakar itu, amalannya sama saja kata para ulama. Cuman yang membedakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan sahabat yang lain sehingga beliau mendapatkan pahala yang lebih sehingga bergelar As-Siddiq itu adalah apa? Beliau itu seringkali sikap dalam berbuat baik sehingga di momen di mana kebaikan itu dibutuhkan beliau hadir. Di saat semua orang mengingkari mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW, itu yang pertama kali mempercayai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di saat pengakuan itu dibutuhkan, Abu Bakar lebih dulu. Pagi-pagi Nabi bertanya kepada para sahabat, siapa yang hari ini sudah membantu saudaranya? Abu Bakar angkat tangan. Siapa yang hari ini sudah, semua kebaikan yang Nabi tanyakan, Abu Bakar angkat tangan semua. Jadi Abu Bakar itu orang pertama selalu dalam banyak kebaikan. Nah, karena orang yang mendahului kebaikan itu biasanya pada momen di mana itu dibutuhkan. Maka orang-orang yang hadir di saat dibutuhkan itu membuat pahalanya itu beda dengan yang selanjutnya, walaupun tetap berpahala insya Allah. Contoh gini, ini contoh. Dengan dalam situasi di mana ada teman ngomong, Bu, punya 5.000 enggak? Punya 5.000. Kenapa? Aduh, ini mau bayar parkir nggak ada uang kecil. Oke, bisa pakai kartu e-tol, ternyata nggak bisa. Ya maunya cash. Oh ya, ini ada 5.000. Oh, makasih banyak ya. 5.000 saat dibutuhkan. Dengan besok dia ketemu sama orang itu, Bu, butuh uang lagi nggak? Ini saya kasih 50.000. Itu 50.000 andaikan diterima 50.000 yang dengan yang kemarin saat butuh 5.000 itu nilainya lebih dibutuhkan yang 5.000.
Makanya orang-orang yang mensegerakan kebaikan itu nilainya lebih daripada yang nanti belakangan. Walaupun tetap berpahala juga insya Allah. Maka ketika kita sigap dalam berbuat kebaikan pada momen-momen di mana kebaikan itu dibutuhkan, maka disitulah kita mendapatkan pahala lebih. Dan Abu Bakar itu seperti itu. Dan yang lebih cepat dari Abu Bakar adalah Rasulullah Muhammad SAW. Para sahabat bercerita, ada orang kena musibah, kami datang, Rasulullah sudah di situ. Ada orang kesusahan, minta pertolongan, kita datang, Rasulullah sudah di situ. Ada orang lagi bertikai, kita mau coba mendamaikan, kita datang, Rasulullah sudah di situ. Para sahabat itu sigap dalam kebaikan, Nabi lebih sigap lagi dalam kebaikan. Abu Bakar itu sangat cepat dalam kebaikan, Rasulullah lebih cepat lagi dalam kebaikannya. Itu Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kalau kita mau bersegera dalam kebaikan, nah, insya Allah masuk dalam kategori as-siddiq tadi itu. Semoga kita di dalam golongan as-siddiq ya, minas siddiqin, amin Allahumma amin insyaallah. Amin aja, karena Nabi nggak mungkin juga kan. Kalau siddiqin mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan Bu yang mau tanya dulu deh. Tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh, monggo silakan. Ya, monggo Bu Linda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sependek yang saya pahami, soal membaca Al-Quran ini sebenarnya bukan soal sempat atau tidak sempat, tapi soal apakah kita menyempatkan atau tidak menyempatkan. Karena ini sebenarnya lebih kepada soal prioritas, Bu. Kalau bagi kita Al-Quran adalah prioritas, maka kita akan berusaha membacanya. Tidak banyak nggak apa-apa, tapi berkali-kali. Ya, itu bagus ya. Kalau Ibu menyempatkan begitu dan itu berkali-kali sampai jumlahnya tidak sedikit misalnya, itu lebih baik daripada baca sekali banyak terus nggak pernah baca lagi misalnya. Nah, walaupun saya ulang sekali lagi, ini sebenarnya soal prioritas. Makanya kata para ulama, kalau kamu tidak sempat membaca Al-Quran karena sibuk, maka jadikanlah Al-Quran sebagai kesibukanmu. Jadi masukkan Al-Quran dalam daftar kesibukan kita. Yang pertama, yang kedua, sependek yang saya rasakan, Bu, ini saya ulang, saya juga masih belajar ya. Kalau kita menyempatkan membaca Al-Quran itu, insya Allah waktu itu menjadi lebih berkah. Insya Allah. Jadi, bagus, iya. Tidak apa-apa, tapi kan berkali-kali gitu kan. Ya, bagus, tidak apa-apa. Tapi saya ulang yang saya pahami, sependek yang saya rasakan juga, dan saya masih terus belajar ya. Orang kalau menyempatkan diri membaca Al-Quran, itu waktunya jadi lebih berkah. Apalagi dalam jumlah yang besar dia membaca dan itu istiqomah. Ada banyak hal yang mungkin tidak terkejar dalam sehari biasanya. Itu qadarullah. Kalau kita rajin baca Al-Quran, kesannya kayak waktu kita kepake untuk baca Al-Quran, tapi sehari itu tiba-tiba ada banyak hal yang bisa selesai dengan izin Allah. Karena keberkahan yang Allah berikan dari waktu-waktu karena kita membaca Al-Quran itu. Makanya saya mungkin pernah cerita di sini tentang ada seorang ulama yang berpesan kepada santrinya ketika akan belajar, dia mengatakan, pesan saya kepadamu, jangan lupa paling enggak baca Al-Quran sehari itu 3 juz, kata beliau. Kata santrinya gini, Syekh, kalau sehari 3 juz, berarti waktu saya akan tersita untuk baca Al-Quran. Kata Syekh itu betul memang. Waktu kamu akan tersita untuk baca Al-Quran, tapi gara-gara itu waktumu akan jadi berkah. Nah, jadi berkah itu artinya apa? Sehingga ada banyak hal yang tadinya mungkin enggak selesai dalam sehari. Satu hal aja, tapi karena gara-gara berkah waktunya, bahkan ada banyak hal yang selesai dalam sehari itu barokahnya bacaan Al-Quran.
Ngaten nggih Bu Linda nggih. Monggo yang lain silakan. Kalau saya teringat gini Bu Linda, teringat ada ulama yang mengatakan ini Bu Linda. Disebut ahlul Quran itu kalau sehari baca 200 ayat. 200 ayat. Disebut ahlul Quran itu kalau sehari membaca 200 ayat. Iya. Itu makanya, ya, 200 ayat. Ya, ada ulama yang mengatakan begitu. Oke, monggo yang lain silakan. Oke, monggo. Ada lagi ya? Kalau nggak Bu Dona loh. Bu Dona belakangan ya. Monggo Bu Wiwi. Okay. Pertama kalau saya senang aja sih kalau melihat Zionis itu negaranya hancur, ya senang gitu aja saya. Ya terlepas siapapun yang melakukan itu dibalik itu apa. Dan saya juga tidak mau terlalu berlebihan memuji negara yang menyerang Zionis, biasa aja lah. Nah, tapi kalau kita ngomong keberpihakan, saya pasti berpihak kepada yang tidak jelas-jelas kafirnya kan. Nah, yang satu kan jelas-jelas kafirnya misalnya gitu kan. Sementara yang satunya lagi kan berada terlepas dari ini itu ya, kan berposisi dalam posisi sebagai yang berhadapan dengan yang jelas-jelas kafirnya tadi itu. Saya paling enggak dengan adanya ini kan itu pukulan berat bagi yang zalim itu. Mudah-mudahan terhenti kezalimannya kan. Nah, dan bisa jadi ini babak akhir dari kehidupan mereka. Ya kita tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau saya tidak mau ikut dalam arus yang berlebihan dalam memuji yang wah ini, sebagaimana juga saya tidak mau masuk dalam ranah yang menjelek-jelekan negara yang nyerang ini misalnya. Saya nggak mau di dua-duanya, saya di tengah-tengah saja. Tapi keberpihakan pasti ada. Keberpihakan saya pasti kepada pihak yang menghantam kezaliman itu. Cuma saya nggak mau terlalu wah, nggak usah lebay, biasa aja. Ya semuanya gitu aja. Dulu Nabi itu Bu, saya ceritanya. Dulu Nabi itu ketika Persia dan Romawi perang itu Nabi ya enggak menyiapkan harapan apa-apa selain kalau dalam hati Nabi itu yang disampaikan oleh kepada para sahabat, ya Nabi saat itu ya berharap Romawi yang menang. Kenapa? Karena Romawi saat itu ada irisan kesamaan ideologi dengan kaum muslimin sehingga ada potensi bisa diajak bersama. Tidak sama dengan Persia. Dalam konteks sekarang ini Persia yang ada ini justru irisannya lebih dekat dengan kaum muslimin daripada yang satunya yang notabene jauh irisan dengan kaum muslimin kan. Kalau bahasa sederhananya yang satu jelas-jelas kafirnya, yang satu masih ada potensi kedekatan dengan Islam dan kaum muslim, walaupun mungkin sebagian masih mempersoalkan tentang akidahnya lah. Tapi kalau saya terlepas dari itu kalau saya pribadi, itu saya fokus kepada ketika yang zalim dihardik dengan cara seperti itu, ya saya senang gitu aja. Paling enggak ada yang berani menghardik yang zalim itu. Bahwa ada pertimbangan analisa politik ini, politik itu, sakar mula sakar melo-melo aku. Ya, yang penting saya dan saya tidak mau larut dalam perdebatan dua kubu itu. Fakta ada dua kubu toh. Dari kalangan kaum muslimin ada yang kubu yang terlalu memuja-muja berlebihan, kayak ngambil kesempatan gitu. Ada juga yang
justru nyerang itu. Nah, dua-duanya saya nggak mau, saya milih proporsional yang sesuai dengan proporsinya saja. Ya tentu dalam hati kalau ibu ngomong keberpihakan, jelas saya berpihak kepada yang menghajar kezaliman itu. Siapa yang tidak senang orang yang zalim dihajar itu kan? Iya, saya pribadi saya tentu senang sekali. Kan saya bilang, saya termasuk yang menurut saya wajib bersyukur kita ketika yang zalim itu dihari, karena kezaliman mereka sudah melampaui batas. Nah, itu satu dulu, Bu. Yang kedua, dalam Islam itu gini, Bu. Kalau ada dua hal yang buruk, pilih yang burukannya lebih ringan. Gitu. Kalau bahasa fikihnya itu, idza jatama mafsadatani faru'iyya birtikabi akhafihima. Kalau ada dua hal yang sama-sama buruk, ambil yang risikonya lebih ringan. Nah, kita tahulah yang Esrewel itu kan kelakuannya kayak apa tahu sendiri kan. Bagaimana keadaan kaum muslimin kalau dia yang sementara kalau yang ini kan insya Allah masih ada potensi ya kedekatan dengan Islam dan kaum muslimin. Itu bahwa masing-masing punya sejarahnya masing-masing. Karena ada orang yang sempurna gitu aja. Cuma kita jangan terina bubukkan saja, baik oleh yang berlebihan memujinya maupun yang berlebihan menghinanya. Itu seperti itu. Ya, bahwa ada kelompok-kelompok sebagian kawan-kawan ustadz yang kemudian cenderung ke sana, ke sini macam-macam. Ibu lihat uratnya aja. Kalau uratnya ujungnya ke Saudi ya memang begitu. Kalau enggak begitu dananya enggak cair nanti Bu. Itu seperti itu. Dananya enggak cair. Kan bantuan dari Saudi diantaranya kan syaratnya harus sama dengan bendera yang memberi dana dari Saudi. Kalau tidak ya repot. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi saya enggak mau menduga-duga lah ya. Itu masing-masing saja. Cuman saya enggak mau terjebak pada yang terlampau memuji maupun yang yang mencela itu. Cuman keberpihakan saya pasti jelas. Saya berpihak kepada yang menghancurkan kezaliman itu. Itu secara hati ya, secara hati. Nah, monggo Bu Popi. Bu Popi dulu nih. Sebenarnya kalau kita baca dalam Al-Quran, Ahlul Kitab itu enggak semuanya begitu sebenarnya, Bu. Cuman yang begitu itu memang ada. Jadi dari kalangan Yahudi itu ada yang disebut baik itu ada. Dulu di masa Nabi yang baik juga ada seperti Abdullah bin Salam dan beberapa sahabat-sahabat Nabi yang basisnya adalah Yahudi seperti Siti Sofia. Radhiyallahu kan Yahudi juga tadinya. Jadi Yahudi yang baik itu juga banyak. Cuman yang brengsek juga banyak itu. Nah, yang brengsek ini memang Quran menyebut mereka itu bukan seperti manusia tapi lebih tepatnya dia ada seperti monyet, seperti babi ya, dan seterusnya itu. Jadi kalau kita yang ibu lihat itu ya yang jahat-jahat itu. Yang jahat-jahat itu. Yang baik sebenarnya ada. Itu dia kayak di Amerika itu beberapa kaum muslim itu kan dibela oleh kelompok Judais misalnya gitu. Dan kelompok Judais ini berseberangan dengan kelompok Zionis kan. Itu seperti itu. Tidak sesuai mereka. Itu begitu yang saya tahu. Wallahu a'lam bishawab. Enggak, gantian aja sih, gantian Bu. Kan kata Al-Quran di surah Ali Imran ayat 140 itu Allah bilang, Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Inilah hari-hari di mana kejayaan dan kejahatan itu dipergilkan oleh Allah. Ya nanti itu nanti itu, tenang itu nanti ada masanya, tenang aja. Islam sudah berjaya berabad-abad. Nasrani sudah berjaya berabad-abad, sudah. Persia itu sudah berjaya berabad-abad. Sudah. Nah, ini kan boleh dikata belum pernah lah. Nah, ini baru sekarang ini kan. Nah, dan itu pun belum seabad kan. Belum seabad. Jadi ya gantian memang. Quran udah bilang gantian. Akan ada masa di mana kejayaan itu akan dipergikan oleh Allah. Ada masanya semuanya. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Langsung Bu Dona? Nggih monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa yang wajib itu ada 3. Yang pertama puasa Ramadan. Sebulan penuh, bisa 29, bisa 30, untuk tahun ini ada yang sampai 31. Jadi ada yang umrohnya itu dia ikut pemerintah Saudi puasanya, tanggal 20 dia udah puasa. Betul ya? Tanggal 18 dia udah puasa. Saudi pulang ke Indonesia, lebarannya tanggal 21, dia ke pemerintah. Jadi dia puasanya 31 hari. Nah, ini yang pertama. Nah, jadi itu satu dulu ya. Yang kedua puasa kafarat, bayar denda. Ada orang bersumpah, dia melanggar sumpah itu dia kena denda. Nah, jadi kafarat itu wajib, puasa wajib. Ini bisa 3 hari, bisa 10 hari, tergantung denda apa dulu. Itu yang kedua, puasa denda wajib hukumnya, kafarat namanya. Yang ketiga, puasa nadar. Kalau nadar tergantung nadarnya, berapa hari dia mau puasa. Itu puasa nadar. Itu 3 ini puasa wajib dalam Islam. Nah, kalau hikmah kenapa sebulan? Hikmahnya Bu ya. Kita tahu dalam Islam, satu kebaikan itu dikalikan 10 minimal. Nah, kalau 30 hari kali 10 berarti kan 300 hari. Ditambah Syawal 6 hari, berarti 360 hari. Setahun enggak? Setahun. Nah, saya enggak tahu, katanya sih ada risetnya. Saya bukan dokter ya. Ada risetnya. Jadi puasa sebulan Ramadan ditambah 6 hari Syawal itu bisa menjaga kesehatan lambung atau perut ini selama 1 tahun ke depan. Saya nggak tahu penjelasan ilmiahnya, cuman saya pernah dengar begitu. Saya bukan ahlinya, nanti tanya sama dokter aja. Saya yang Bu Dokter nggak datang ini. Kalau ada Bu Dokter saya ceritain. Nah itu di antara hikmah. Nah itu namanya hikmah. Hikmatut tasyri'. Hikmah dari disyariatkannya sesuatu syariat dalam Islam itu. Itu yang pertama Bu ya. Yang kedua, orang yang apa tadi mutus ya. Jadi gini Bu. Dalam syariat Islam itu atau fikih dalam Islam itu realistis. Saya tunjukkan ya bahwa dalam Islam itu realistis sekali. Untuk jenis orang-orang yang kalau kita ketemu kan bikin kuping panas, hati kemerungsung, ada potensi nanti konflik atau berantem atau apalah. Kita tidak mengatakan dia jelek, cuman selama ini kalau ketemu sih memang begitu gitu. Nah itu dalam Islam Bu. Itu ada diperbolehkan namanya menghajar namanya. Menghajar itu menghindari seseorang karena kita menghindari keburukan yang mungkin muncul kalau kita ketemu. Dan saya sering sampaikan di sini, tolong jaga niat. Jangan sampai niat kita memutus. Niat kita bukan memutus, tapi semata-mata menghindari keburukan yang mungkin muncul kalau kita ketemu. Iya, jadi jangan niat memutus dalam hati. Artinya kalau kita ketemu pasti sepapasan, oh ya Mbak, Assalamualaikum. Nah, kalau dia minta tolong, kalau memang mungkin kita bantu ya kita bantu. Kita tetap baik aja, tapi jangan punya niat memutus. Bahwa kita mengurangi intensitas pertemuan itu tidak ada masalah. Itu semata-mata karena kita menghindari hal-hal buruk yang mungkin muncul kalau kita ketemu. Saya ulang, kita tidak mengatakan dia buruk, tapi lebih kepada menghindari kemungkinan buruk yang biasanya akan ada kalau kita ketemu. Iya. Betul. Enggak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Kalau Nabi hijrah karena perintah Allah aja. Karena perintah. Kalau Nabi itu orangnya kuat Bu. Ibu tahu Abu Lahab. Abu Lahab itu Bu sudah turun surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab. Abu Lahab itu sudah berkali-kali istrinya juga berencana membunuh Nabi kita Muhammad SAW. Saya baca dalam sirah, setelah turun surah Al-Lahab itu tidak kurang dari 200 kali Nabi mendatangi pamannya itu. Nah kalau Nabi kuat orangnya Bu, jadi Nabi itu hijrah
Bukan karena itu. Nabi itu hijrah karena memang diperintah oleh Allah. Nah, di sini kita belajar, Bu. Sini kita belajar. Nabi itu selama 13 tahun itu sabarnya tanpa perlawanan sama sekali. Nabi selama 13 tahun sabar tanpa melawan sama sekali. Tanpa melawan, karena memang belum ada perintah perang. Tapi di Madinah, Nabi sabarnya melawan. Jadi kita itu punya contoh dari Nabi itu dua keadaan. Sabar yang tanpa melawan sama sekali, dan ada sabar yang melawan. Terus gimana? Kembali pada potensi kita. Kalau kita punya potensi melawan, hardik dia supaya dia berhenti kezalimannya. Tapi ada masa di mana kadang kita tidak berdaya karena kita hadapi kakak ipar. Yang dihadapi Pak Le, Bule, Pak D, Bude, Tante, Om, nggak berdaya. Akhirnya habis, kenapa? Ya, jadi ada masa di mana kadang kita mesti keluar taringnya juga. Dan itu ada contohnya dari Nabi kan. Nabi itu 13 tahun mencontohkan sabar tanpa melawan sama sekali. Dan ada masa di mana Nabi sabarnya melawan ketika di Madinah. Jadi lebih tepatnya hijrah itu karena perintah Allah aja. Karena perintah Allah. Kalau Nabi tidak hijrah pun Nabi tetap baik sama semua orang yang jahat sekalipun. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Macam-macam ya macam-macam. Ya macam-macam. Allahu a'lam bishawab. Ya makanya Nabi punya mencontohkan dua tadi kan. Ada masa di mana kita tidak perlu melawan, ya sabar aja. Orang ngomong apa kita sabar aja. Atau melawan tadi, atau menghajar tadi. Silakan, dua-duanya diajar, tiga-tiganya diajarkan dalam Islam. Yang penting kita tidak memutus niatnya. Yang penting kita tidak niat memutus. Yang penting kita tidak niat memutus, tapi lebih kepada menghindari kemungkinan buruk yang mungkin muncul kalau kita ketemu. Iya, betul. Cukup dulu? Ya, yang penting Ibu nggak pernah mutus itu aja. Nggak komunikasi nggak ada masalah. Kan kalau begitu Ibu sapa nanti ngomongnya sengak. Nah, daripada sengak mending nggak usah komunikasi gitu loh. Jadi kita bukan mutus, tapi menghindari kemungkinan buruk kalau iya. Tidak ada masalah. Kita bukan mutus kok. Kita hanya menghindari kemungkinan buruk. Karena selama ini begitu kita sapa, jawabannya pasti sengak itu. Ya. Kalau Ibu nanya saya, ngeblok orang di medsos itu tidak termasuk mutus silaturahim. Kenapa? Karena itu untuk kesehatan mental kita. Dalilnya, ingin tahu dalilnya. Ini hadisnya Bu ya, hadisnya Hasan. Kata Nabi Okamaqal, la dororo wa la diroro. Tidak boleh kita ini berbuat sesuatu yang membahayakan diri kita dan orang lain. Kalau Ibu tidak ngeblok dia, bahaya ke Ibu nanti dikit-dikit. Takutnya nanti kena TBC. Iya, jantungan. Daripada blok aja, tidak apa-apa. Jadi Ibu kalau merasa tidak aman, blok aja nggak apa-apa. Itu tidak termasuk mutus silaturahim, tidak. Itu namanya kita butuh kesehatan mental. Iya. Karena kita tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan diri kita dan orang lain. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Cukup dulu nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sami-sami Bu.